Ini Sudah. dia mendapat penglihatan. Oke. Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam tajam, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stage ya. Aku stage pakai ini aja teman-teman ya. Dalam Matius pasal 18 ayat 7 bunyinya demikian, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi sekali lagi celakalah orang yang mengadakannya. Tuh Luga, denger tuh, celaka kamu tuh. Wahyu pasal 21 ayat 8 ini lebih jelas ya. Ini berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, terus di situ perikop yang kedua mulai dari ayat 9 itu berbicara tentang Yerusalem yang baru, yang belum pernah didengar, belum pernah dilihat, dan belum pernah difikirkan. Jadi kalau semuanya serba belum, harusnya itu new. Tapi kalau bisa dilihat atau dalam penglihatan itu sudah termaktub. Nah, kita baca nih ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Tuh Luga tuh salah satunya tuh. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Oke ya, jadi kalau tadi si Luga bilang dalam penglihatan dia naik Rolls Royce, dikawal tuh oleh malaikat-malaikat pas pampresnya sorgawi, kayak gitulah ya. Aku sih nggak mau ikut-ikutan dusta ya, tapi kalau hanya sekedar penglihatan aku bisa bilang gini, aku melihat aku itu naik limosin. Linowica itu di dunia yang baru, Yerusalem yang baru itu naik limosin. Limosin kan banyak tuh, jadi dia bisa ajak teman-temannya. Ada Edis di dalam situ, ada Sofiatul di dalam situ, ada Timothy Al-Awal, ada Om Burhan alias Metatron, si keren itu. Lalu ada Ion. Jadi kami rame-rame di situ, nggak sendirian kayak kamu Luga. Ya kan? Nah oke. Jadi itu kalau hanya sekedar penglihatan. Terus kami dikawal oleh siapa coba? Ya, di kiri kanan kami itu berjejer mobil F1 ya, jadi nggak jalan kaki, nggak capek sayapnya malaikat terbang-terbang. Oke. Ya Luga ya, boleh berhalusinasi, berimajinasi atau berfantasi, tapi ingat tadi firman mengatakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, jadi kamu juga salah satu yang menggenapi isi Alkitab sebagai seorang penyesat. But please notice kata berikutnya, celakalah orang yang mengadakannya. Oke ya Luga ya, saya nggak mau counter kamu banyak-banyak, kan kamu paling anti sama saya. Next time ketemu di satu ruangan kita saling adu lah ya, saling gesek. Nah oke, satu lagi teman-teman yang terakhir yang jelas, menjadi pengikut Kristus itu anugerah. Itu diberikan secara cuma-cuma, sola gratia. Tetapi banyak orang yang dipanggil, sedikit yang merespon. Banyak yang merespon tetapi sedikit yang bertindak. Banyak yang bertindak tetapi sedikit yang setia. Banyak yang setia tetapi endingnya sedikit yang dipilih. Karena itu Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23 sebagai bahan framing itu merupakan satu penghakiman terakhir bagi orang-orang yang setia. Pada akhirnya pun tetap akan dituntut, bukan yang berteriak, berkata, berseru Yesus, 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 Yesus setiap hari yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. So, apa itu kehendak Bapa? Sederhana teman-teman ya. Kristalisasi 10 hukum Taurat Musa 1-4, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Clear. Lalu yang ke-5-10, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Sesimpel itu ajarannya.
tetapi tidak ada hukum yang bisa melampaui semua itu. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Juga simple, selama Roh Kudus beserta dengan kamu. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi, biarlah Paskah kebangkitan Kristus memerdekakan kita dalam mengambil segala tindakan, tutur kata, perbuatan, dan perasaan yang berkenan di hadapan Allah. Selamat menanti masa Pentakosta turunnya Roh Kudus. Ya, God bless you. Assalamualaikum.